Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Pokja Obesitas Universitas Hasanuddin sosialisasikan program kerja kepada sumber daya manusia Unhas yang termasuk dalam kategori obesitas. Pokja ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari hasil medical check-up seluruh sivitas akademika Unhas. Seperti apa program-program yang ditawarkan oleh Pokja ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin memiliki kelompok kerja atau Pokja Obesitas yang dibentuk untuk mengendalikan dan menurunkan risiko obesitas pada sivitas akademika Unhas. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari hasil medical check-up yang dilakukan kepada seluruh sivitas akademika Unhas. Sebab hasil medical check-up tersebut menunjukkan bahwa masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah obesitas, sehingga perlu dilakukan upaya penurunan dan penanganan risiko penyakit tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pokja Obesitas, Dr. Satriawan Abadi, SPPD KIC. Menurutnya, kasus yang paling banyak ditemukan itu obesitas. Kita sudah melakukan medical check-up bagi tenaga dosen, tenaga pendidik di semua lingkungan Unhas, dan kami menemukan banyak masalah. Salah satu masalah yang paling terbanyak yang kita dapatkan adalah obesitas. Nah, oleh karena itu kita mulai berpikir apa langkah selanjutnya yang mau dibikin terhadap teman-teman untuk dosen atau tendik untuk bisa yang masuk dalam kategori obesitas ini. Oleh karena itu kita bertanya untuk bilang kita buatkan Pokja Obesitas. Pokja ini dibentuk untuk menurunkan risiko penyakit obesitas melalui berbagai program yang disosialisasikan pada Jumat 18 Oktober 2024. Peserta dalam kegiatan ini merupakan sivitas akademika Unhas yang termasuk dalam kategori obesitas. Program-program tersebut antara lain melakukan pendataan kondisi kesehatan peserta melalui medical check-up yang sudah dilakukan sebelumnya, memberikan layanan konsultasi gratis ke ahli gizi, bekerja sama dengan poli obesitas di Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Dokter spesialis penyakit dalam ini menambahkan, peserta juga akan diajarkan cara mengatur pola gizi, dilengkapi dengan pemeriksaan secara berkala, dan aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin. Kita nanti akan konsultasi ke dokter ahli, di mana kami dari Rumah Sakit Unhas juga Unhas dan kerjasama dengan Rumah Sakit Unhas sudah akan bergabung dengan ada namanya poli obesitas di Rumah Sakit Unhas. Nah, di situ nanti para dosen atau tendik yang ternyata divonis bilang ternyata masuk dalam kategori obesitas akan diberikan penarahan, diskonsultasi secara gratis oleh dokter gizi klinik. Untuk mendukung program kerja, peserta juga diperkenalkan dengan tata cara diet sehat, serta aplikasi mobile sistem informasi gizi yang dapat membantu peserta dalam mengontrol jumlah kalori yang dikonsumsi setiap harinya. Dr. Satria menambahkan untuk tahap awal, program ini ditargetkan untuk 50 peserta. Ia pun berharap agar para peserta dapat konsisten dalam menjalankan program-program dari Pokja Obesitas. Ifasya Rahman, Rizka Amalia Fraja, Unhas TV. Pemirsa, Museum Keliling Koleksi Kepresidenan hadir di Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan. Museum keliling ini memamerkan koleksi penting peninggalan para Presiden Republik Indonesia hingga tanggal 31 Oktober 2024 mendatang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Museum Keliling Koleksi Kepresidenan di Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan mulai dibuka Jumat 18 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan program di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Pameran yang bertemakan Pakamase ini dalam bahasa Bugis berarti kasih sayang, mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal hubungan yang tulus dan penuh cinta dengan keluarga, rakyat, serta bangsa. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Haji Muhammad Arafa, STMT, mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat untuk menelusuri jejak kepemimpinan dari para pemimpin Indonesia yang penuh kasih sayang dalam melakukan tindakan dan kebijakan. Pertama-tama atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat menyambut baik kehadiran dari koleksi Presiden pada hari ini yang rencananya berlangsung sampai 14 hari ke depan. Ini tentu bagi kami merupakan suatu kehormatan karena Sulawesi Selatan khususnya Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah, dan kita berharap ini bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk dapat
melihat koleksi dari presiden-presiden kita yang dipamerkan di museum ini. Nah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan momentum saat ini datang berbondong-bondong untuk menyaksikan pameran koleksi kepresidenan kita. Saya kira demikian harapan saya, mari datang ke museum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurator Museum Keliling Koleksi Kepresidenan Erwin Kusuma menyebut jika koleksi yang dipamerkan berupa foto-foto, dokumen sejarah, dan benda-benda peninggalan dari para Presiden Republik Indonesia. Oke, ini kegiatan rutin dari Museum Kepresidenan Balai Kirti di Bogor. Ada proyek namanya Museum Keliling. Museum Keliling itu jadi membawa koleksi-koleksi Balai Kirti keluar dari museum untuk menemui masyarakat di tempat-tempat di seluruh Indonesia. Nah, kali ini ada di Benteng Rotterdam, Makassar. Kegiatan yang berakhir 31 Oktober 2024 ini juga diramaikan dengan loka karya, pemutaran dan apresiasi film, panggung senja dan malam, demo masak, stand kuliner, dan beberapa kegiatan lainnya. Hadir pula pada kegiatan ini Ketua Umum Yayasan Bung Karno, Guru Soekarno Putra, yang juga merupakan putra dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, gelaran lomba lari Geopark Maros Pangkep kembali diadakan untuk yang keempat kalinya. Lomba lari ini bertujuan memperkenalkan potensi wisata alam dan keunggulan kawasan Geopark Maros Pangkep yang mengusung konsep sport turis. Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024 yang diselenggarakan pada Minggu 21 Oktober 2024 berlangsung di Tonasa Park, Kecamatan Paloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. PLT Bupati Pangkep Haji Syahban Samana SH melepas sebanyak 300 pelari untuk melalui rute sepanjang 52 km, di mana para pelari akan melintasi kawasan wisata alam seperti Ramang-Ramang dan Leang-Leang sebagai bagian dari promosi kawasan Geopark yang telah masuk sebagai UNESCO Global Geopark. Hari ini kita berada di lokasi Tonasa Park, Semen Tonasa, dalam rangka melepas runner-runner kita yang akan berlari sepanjang kurang lebih 52 km antara Pangkep dan Maros. Ini dalam rangka bagaimana mensosialisasikan Geopark Maros Pangkep ini terhadap seluruh masyarakat. Kegiatan lari ini diharapkan ada 3 hal yang akan kita capai, terutama yang pertama berlari sambil kita mendapatkan kesehatannya, ya. Lari sambil berwisata, jadi sehatnya dapat, wisatanya dapat, terus kita bagaimana menikmati alam lingkungan kita yang ada, ya. Jadi persoalan lingkungan, ya. Jadi sambil olahraga, wisata dan lingkungan yang kita berharap. Yang terakhir tentu silaturahim di antara para pelari. Jadi mereka berlari ini kurang lebih diperkirakan 10 jam. Ya, memang event ini bukan ketepatan atau kecepatan waktu dibutuhkan. Tapi bagaimana para peserta ini bisa menjalin komunikasi, silaturahim satu sama lain untuk mendapatkan kesemuanya itu. Syahban juga mengungkapkan bahwa Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024 dengan 300 peserta menjadi bentuk kepercayaan yang diberikan kepada Pangkep. Event ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara rutin untuk memperkuat sosialisasi tentang Geopark Maros Pangkep yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Menurutnya, penyelenggaraan event seperti ini penting untuk mengenalkan kawasan tersebut kepada masyarakat luas, serta memastikan adanya perkembangan positif yang akan terus dipantau oleh UNESCO. Hal senada disampaikan PLT Bupati Maros, Haja Suhartina Buhari SEMIKOM. Menurutnya event-event serupa di masa mendatang akan menjadi sarana penting dalam menjaga dan mempromosikan Geopark secara global. Sebab diakui Suhartina, selain meningkatkan kesadaran akan keindahan wisata lokal,
Acara ini juga bertujuan mempromosikan kawasan Geopark Maros Pangkep yang telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan dunia. Juga acara ini dinilainya mampu menjadi penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM yang dikembangkan di bawah binaan Geopark Maros Pangkep. Alhamdulillah hari ini kami berada di Tonasa, Kabupaten Pangkep. Ini adalah salah satu event yang kami laksanakan setelah menerima penghargaan UNESCO Global Geopark di Maroko tahun kemarin. Insya Allah next ke depan Geopark Maros Pangkep akan terus memberi apresiasi dan membuat event-event yang paling tidak berguna atau memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa di Maros Pangkep ada warisan dunia yang dilindungi oleh seluruh dunia. Oke, thank you. Pada lomba ultra run ini terdiri dari beberapa kategori, seperti single 25 km, relay 25 km, serta kategori ultra 50 km untuk pria dan wanita. Para peserta yang mencapai garis finish dalam batas waktu 10 jam mendapatkan medali dan jersey finisher, dikatakan Ketua Panitia Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024. Lomba ini menjadi wadah yang mengajak insan sport, khususnya para pelari, untuk mengetahui event ultra run dan terlibat dalam perlindungan dan promosi kawasan Geopark. Penyelenggara dari kegiatan ini adalah beberapa komunitas selaku race management, yaitu 09 Runners, Batala Maros, dan ada dari Pangkep, Tonasa Runners juga. Nah, kita berkolaborasi menjadi satu race management untuk mengadakan kegiatan Geopark Maros Pangkep Ultra 2024. Nah, rangkaian acara ini terbagi atas tiga. Yang pertama single 25, yang kedua relay 25 mix laki-laki dan perempuan, ada juga relay laki-laki. Terus yang ketiga itu 50 kilo ultra, 50K, terbagi atas dua kategori laki-laki dan perempuan. Kami di Geopark Maros Pangkep Ultra diharapkan untuk ada tiap tahun untuk mengedukasi teman-teman pelari bahwa ada event di atas 42 km yang kita kenal full marathon, yaitu event lari ultra. Mudah-mudahan ini mengedukasi teman-teman dan mengajak teman-teman lebih banyak untuk ikut di event-event ultra. Seperti itu. Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024 merupakan bagian dari Indonesian Geopark Run Series yang juga digelar di beberapa kawasan geopark lainnya di Indonesia sepanjang tahun, seperti Ciletu, Belitung, Kalimantan, dan yang keempat Maros Pangkep. Juga dirinjani Geopark sebagai penutup series. Feni Septiani Samuel, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Pemirsa, Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024 telah sukses digelar. Sebelumnya berlomba, para peserta mengikuti pembagian respek dan technical meeting. Sebelumnya, panitia pelaksana Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024 melaksanakan technical meeting dan pembagian respek kepada peserta Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024, di mana masing-masing peserta diberikan respek yang berisi jersey yang akan digunakan pada saat lomba, merchandise dari sponsor, snack, tumbler, juga dilakukan penyerahan BIB atau nomor dada, serta technical meeting terkait rute dan persyaratan lomba. Dikatakan panitia Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024, Muhammad Saleh, pelari yang menjadi peserta lomba ini harus mematuhi aturan yang ditetapkan panitia yang disampaikan dalam technical meeting. Para peserta juga dibekali tips berlari dalam ajang Ultra Run sebagai bekal mereka untuk menuntaskan lomba dengan baik dan tanpa mengalami cedera. Technical meeting itu menjelaskan masalah rute, aturan, dan hal-hal apa saja yang harus ditaati seluruh peserta. Kalau dikatakan persiapan kita 100%. Untuk lebih jelasnya 100% itu pada saat tanggal 20. Di mana kita persiapan mulai dari start sampai checkpoint pergantian peserta relay sama checkpoint untuk kilometer 26 untuk peserta dan pada saat finish. Muhammad Saleh menambahkan, peserta dari lomba lari Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024 mencapai 300 orang dengan 3 kategori lomba, diantaranya full ultra 50, relay 50 untuk 2 orang peserta, dan single 25 km. Mereka yang mencapai finish sebelum batas waktu yang ditetapkan yakni 10 jam, mendapatkan medali dan jersey finisher, serta hadiah uang tunai bagi 3 pelari tercepat di kategori 50 km dan 25 km mix. Selain komunitas lari yang terlibat sebagai panitia, lomba ini juga didukung oleh Pemkab Maros, Pemkab Pangkep, Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep, PT Semen Tonasa, serta pihak kepolisian. Andrea Reren Karina, Sarah Sabita Suceng, Unhas TV.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta rekan-rekan kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.